Wow, today's cryptocurrency price by market cap, global market cap kembali mengalami koreksi yang sangat dalam. Ada beberapa penyebab. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas SEC dan juga si Kraken, salah satu exchange tertua di ruang kripto, teman-teman semua. Global market cap koreksi turun sampai dengan 3,82% saat ini ya. Masih di atas sekitar 1,02 triliun US dollar kalau kita pantau Bitcoinnya. Bitcoinnya saat ini ya, kalau teman-teman melihat dalam posisi penurunan dalam 24 jam 3,18%. Turun di bawah harga 22 ribuan, saat ini di harga 21.877 US ya, menyusul Ethereum juga mengalami penurunan sampai dengan 4,82% di harga 1.548 US. Kemudian ada BNB, ini hampir keseluruhan teman-teman ya mengalami penurunan. Ada BNB sana turun juga 4,42%, XRP 1,94%, Cardano 6% lebih, Polygon Matic ya dia sideways. Kemudian ada Dogecoin 6,75%, Solana 7,95%, Polkadot 5%, kemudian Shiba Inu 6%, Litecoin 3,6%. Seperti inilah kondisi daripada koin token teratas. Ini sudah mendingan teman-teman. Di beberapa jam yang lalu itu si Ethereum ini sempat menyentuh di kisaran 1520-an ya kalau saya tidak salah ya, sekitaran situlah ya saya pantau tadi. Dan kemudian kalau kita memantau Fear and Greed Index di tanggal 10 hari ini ya, semenjak video ini dibuat, dalam posisi kembali netral ya. Kalau Anda melihat di beberapa historinya di beberapa hari yang lalu dan di beberapa satu minggu yang lalu tepatnya, nah kemarin itu di level 55 dalam keadaan greed, dan minggu lalu juga itu dalam keadaan greed di level 60. Saat ini sudah mulai pelan-pelan mengalami kembali koreksi, dan Fear and Greed Index mendeteksi hal ini kembali mengalami netral karena ada beberapa penyebab ya. Erat kaitannya kripto ini, erat kaitannya dengan berita-berita teman-teman semua ya. Secara fundamental erat kaitannya, dan kita melihat ada berita yang kurang mengenakan datang dari Kraken ya, salah satu pertukaran kripto tertua yang didirikan tahun 2011 yang kemudian dengan resmi diluncurkan di tahun 2013 yang lalu itu teman-teman, bahwa Kraken dituduh dan kemudian didenda oleh SEC 30 juta dolar. Baik, saya tidak akan berspekulasi banyak. Saya akan tunjukkan kalian kepada teman-teman semua ya, dan kita akan melihat juga tentang exchange Kraken ini sebentar ya. Kita lihat data dari CMC seperti itu. Baik, kita akan langsung mengulasnya. Datang dari The Block bahwa Kraken melunasi biaya SEC atas program taruhannya. Maksudnya program taruhan staking ya. Jadi teman-teman, ini adalah staking. Program staking teman-teman. Nah, ini program staking. Jadi didenda 30 juta dolar, dan si Kraken, manajemen Kraken mengiyakan ini, membayar membayar tuduhan tersebut ya teman-teman, membayar denda tersebut. Bawah next, Kraken setuju untuk menyelesaikan tuntutan dan akan membayar 30 juta dolar. Ini muncul setelah laporan bahwa Kraken sedang diperiksa oleh agensi. Ini salah satu penyebab turunnya aset kripto ya, turunnya aset kripto di beberapa jam yang lalu itu. Maka penting berita ini perlu saya sampaikan untuk Anda agar Anda mengetahui ya apa yang terjadi di ruang kripto saat ini. Next, Kraken setuju untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa atau biasa kita kenal dengan SEC, Securities Exchange Commission, karena gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan program staking as a service aset kripto. Nah, ini salah satu penyebab. Ini penyebabnya. Gagal ya gagal mendaftarkan program stakingnya teman-teman semua, dan akan membayar denda sekitar 30 juta dolar. Dan denda ini bahwa Kraken itu akan segera membayar denda tersebut ya atas tuduhan ini. Tindakan hari ini harus menjelaskan kepada pasar bahwa penyedia staking as a service harus mendaftar dan memberikan pengungkapan penuh, adil dan jujur, serta melindungi investor. Ini yang diungkapkan oleh Ketua SEC, si Gary Gensler. Next, SEC menuduh bahwa Kraken sejak 2019, nah ini semenjak 2019 operasi yang dilakukan oleh Kraken ya dengan staking tersebut ya. Tidak tahu kenapa nanti tahun ini
SEC menganggap staking ini sebagai sekuritas, teman-teman. Sebenarnya saya kurang tahu, memang mungkin diantaranya karena regulasi ini kurang mendukung kripto, mungkin karena ancaman terhadap negara, ya, keuangan negara, fiat negara akibat daripada Bitcoin ini, karena banyak orang sekarang menerima Bitcoin menggunakan menerima alat transaksi menggunakan Bitcoin, sehingga ini menjadi ancaman bagi negara, ya, apalagi negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat mengendali dolar, teman-teman semua. Mereka yang mengendalikan seluruh dana di dunia ini. Ya, mungkin kalau Anda mempelajari tentang sejarah fiat, ya, teman-teman semua, mungkin kalian mengetahui hal tersebut. Telah menawarkan dan menjual layanan taruhannya kepada masyarakat umum dengan perusahaan menggembar-gemborkan bahwa program investasi taruhannya atau stakingnya itu, ya, menawarkan platform yang mudah digunakan dan manfaat yang berasal dari upaya Kraken atas nama investor, termasuk strategi Kraken untuk mendapatkan pengembalian dan pembayaran investasi reguler. Next, ketika investor memberikan token kepada penyedia staking as a service, mereka kehilangan kendali atas token tersebut dan mengambil resiko yang terkait dengan platform tersebut dengan perlindungan yang sangat sedikit. Kraken tidak mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, ya. Seorang juru bicara mengatakan perusahaan telah setuju untuk mengakhiri layanan taruhan atau layanan staking itu, staking on chain, hanya untuk klien Amerika Serikat. Perlu teman-teman catat bahwa layanan staking ini hanya dihentikan sementara ini, ya. Kita tidak tahu ke depannya nanti. Sementara ini akan dihentikan untuk masyarakat atau klien Amerika saja, teman-teman. Untuk di luar Amerika Serikat itu kalian bisa menggunakan layanan ini, ya, layanan staking yang disediakan oleh Kraken ini. Nah, seperti itu, ya. Perlu kalian pahami, bukan semua pengguna di seluruh dunia, tetapi hanya untuk klien Amerika Serikat saja, teman-teman semua, bahwa layanan staking on chain ini akan dihentikan untuk sementara ini untuk masyarakat yang berada di Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Next, mulai hari ini dengan pengecualian yaitu stake Ethereum, aset terdaftar dalam program on-chain staking oleh klien Amerika Serikat akan secara otomatis dibatalkan dan tidak akan lagi mendapatkan imbalan staking. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga, informasi yang kami dapat bahwa setiap pelayanan staking itu untuk saat ini dihentikan dulu untuk masyarakat, untuk klien yang berada di Amerika Serikat, pengecualian, ya, kecuali stake Ethereum. Nah, kecuali ini, stake Ethereum. Nah, yang lain itu di Amerika Serikat akan segera dihentikan. Ini kata juru bicara Kraken dalam sebuah pernyataannya. Layanan staking untuk klien yang bukan dan berasal dari Amerika Serikat akan terus berlanjut. Ya, tanpa gangguan. Juru bicara mencatat bahwa klien tersebut akan menerima layanan staking dari anak perusahaan Kraken yang terpisah. Intinya Kraken saat ini, ya, belum menyediakan kembali staking untuk masyarakat Amerika Serikat. Untuk luar Amerika Serikat itu masih disediakan. Memang sehingga hal ini memicu kembali market mengalami penurunan karena terindikasi yang kemudian ketika Kraken dikenakan denda, yang kemudian kemungkinan besar juga exchange lainnya yang beroperasi di Amerika Serikat. Nah, seperti yang beroperasi di Amerika Serikat ketika mengeluarkan produk ataupun yang saat ini sudah memang keluarkan produk program stakingnya, ya, program staking itu, maka seharusnya si SEC ini mengugat juga, teman-teman, bukan hanya Kraken. Jangan hanya bertindak salah satu pihak, harus secara merata, ya. Maka dari itu mungkin orang-orang kembali berspekulasi, mengeluarkan aset-asetnya, kembali melakukan penjualan mungkin, sehingga terjadilah kondisi pasar saat ini dalam posisi koreksi lagi, mengalami penurunan lagi. Next, kemudian melalui staking as a service lending atau cara lain, perantara kripto saat menawarkan kontrak investasi dengan imbalan token investor perlu memberikan pengungkapan dan perlindungan yang tepat yang diisyaratkan oleh undang-undang sekuritas kami. Ini kata Gary Gensler. Seperti inilah informasi terbaru kejadian mungkin di antara teman-teman. Apa sih yang terjadi antara SEC dan Kraken? Inilah
kejadiannya teman-teman, seperti apa yang Anda tonton ini. Dan kita coba melihat posisi Kraken saat ini ya. Bursa top atau bursa spot sekuritas teratas ya. Cryptocurrency maksud saya. Bursa spot cryptocurrency teratas. Nah, di sini ada Binance, Coinbase, kemudian Kraken. Dan kalau kita meninjau ya, Kraken ini posisi ketiga dengan koin yang disediakan di platform ini sekitar berapa nih ya, sekitar 221-an. Nah, seperti itu teman-teman semua ya, lumayan ya. Peringkat Kraken ini peringkat ketiga ya, salah satu exchange yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu di California, salah satu pertukaran kripto tertua, didirikan di tahun 2011 dan kemudian secara resmi dirilis, ya diluncurkan maksud saya. Diluncurkan itu di tahun 2013, baru beroperasi di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian ya informasi kali ini. Semoga apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini kalian mendapat pelajaran sehingga Anda mendapatkan info-info terbaru apa yang terjadi di ruang kripto, sehingga Anda lebih pandai di ruang kripto. Apa yang terjadi masyarakat Indonesia tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru di ruang blockchain saat ini. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jika mungkin Anda ingin merequest ya membahas apa, coba kalian tulis di kolom komentar, beritahu kami. Cukup sekian informasi kali ini. Ikuti kami di Twitter dan subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia ini agar Anda selalu mendapatkan informasi terupdate terbaru. Mungkin cukup sekian dengan saya Sofyan. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you. Bye-bye.